hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendudukkan kita di majelis Al-Qur'an, yaitu majelis yang di dalamnya ada pembacaan Al-Qur'an, ada pembahasan Al-Qur'an, ada ta'zim dengan Al-Qur'an. Bahkan di majelis kita alhamdulillah diawali dengan pembacaan Al-Qur'an sebelum kita menyampaikan mau'izah hasanah. Sebelum kita menyampaikan wejangan. Wejangan yang paling mulia adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Afdhalul wejangan hadza Al-Qur'anul Karim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahkan wejangan ini kalau orangnya yang enggak tahu, enggak paham tentang artinya, kita membaca sehari 10 kali dengan tartil, hati-hati ya. Itu Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis mengeluarkan dari hati kita penyakit-penyakit kemunafikan. Ini akhir zaman seperti ini, penyakit munafik seperti debu. Banyak orang dha'ful iman, orang yang lemah imannya. Sampai dikatakan di dalam hadis saking lemahnya seperti debu yang tertiup angin. Ada akhir zaman. Nah, dengan kita berpegang dengan Al-Qur'anul Karim, adab dengan Al-Qur'an, ya, insyaallah Quran akan membela kita di dunia dan memberi syafaat kelak di akhirat. Makanya jangan lepas Al-Qur'anul Karim. Hakadha. Bal huwa ayatin bayyinatin fi suduril ladina utul ilm. Ini Al-Qur'an ayat bayyinat, tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata ya. Ada ayat yang tertulis, ada ayat kauniyah. Ya. Bal huwa ayatin bayyinat. Al-Qur'an ini ayat yang jelas. Ya. Ayat kauniyah juga yang ada di dalam Al-Qur'an, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, itu termasuk ayat kauniyah. Enggak terbaca tapi bisa kita lihat kebesaran Allah dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bayyinat, jelas sekali. Bagi siapa? Bal huwa ayatin bayyinatin fi suduril ladzina utul ilma. Di dalam dadanya, di dalam hatinya orang yang menuntut ilmu. Selain itu berarti kan enggak. Berarti di sini banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang wajibnya menuntut ilmu. Hakata, wabil khusus ilmu Al-Qur'an, ya, baca Al-Qur'an. Hakata. Jadi di Quran semuanya bayyinat, cetok, jelas. Jadi Qur'annya masih utuh, ya, masih seperti ini dari zaman Rasulullah, dari pertama sampai yaumil qiyamah ya Quran seperti ini. Tapi beda sudut pandangnya orang yang tahu Al-Qur'an, orang yang sedang, orang yang lemah pemahamannya, orang yang yakinnya kuat tentang Al-Qur'an. Bayangin Imam Syafi'i kalau ada masalah, dia baca Al-Qur'an, sholat 2 rakaat, baca dari mulai Fatihah, Alif Lam Mim sampai Qul a'udzu birabbin nas. Kalau belum ketemu masalahnya, jawaban dari masalah itu kok belum ketemu, balikin lagi dari ulang lagi. Kadang-kadang sampai 2 kali membaca Al-Qur'an. Oh, ketemu di ayat ini, penjabaran ayat ini. Bayangin ini, terilhaminya dari ibadah yang paling mulia dan kitab yang paling mulia, yaitu sholat, dan yang dibaca adalah bacaan yang paling mulia Al-Qur'anul Karim. Rasulullah SAW bersabda, afdal ibadah ummati qiraatil Qur'an. Paling mulianya ibadah umatku Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, membaca toh, apalagi dengan tadabbur, apalagi dengan khusyuk, ya, apalagi tahu maknanya, beda lagi. Kata. Jadi semuanya itu lewat Al-Qur'anul Karim.